Nona Dong sedang sakit. Aku baru saja memotret model perusahaan kalian. Mereka memberitahu saya mengapa Anda tidak memberitahu saya. Tidak ada masalah besar, kau tidak ingin menyusahkan. Kau akan kehilangan tubuhmu. Jangan khawatir, saya berjanji kepada Anda bahwa saya akan makan dengan baik di masa depan. Dia tahu kau di rumah sakit. Kau sepertinya suka usil. Anda tidak bisa hidup dengan diri sendiri. Jelas tidak melupakan masa lalu, tetapi masih melarikan diri di sini. Asisten Yo, aku mengingatkanmu. Pemimpin redaksi. Anda sebagai pecundang di dunia emosional. Anda tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan saya di sini. Itu pecundang. Aku hanya pernah jatuh cinta sekali. Aku memang pecundang di matamu. Tapi aku tidak berpikir begitu. Pengalaman emosional, tetapi saya keluar darinya. Aku tidak seperti kamu. Tidak hanya tidak. Kau pikir kau menyebutnya sukses. Aku tahu. Aku bosmu, kau bawahan. Kau tidak jatuh cinta karena tidak ada yang ingin. Aku tidak jatuh cinta karena aku ingin. Terlalu banyak orang yang jatuh cinta. Bagaimana bisa kau begitu sombong? Terlalu banyak orang yang menyukaimu. Uang di rumahmu. Aku tidak jatuh cinta bukan karena saya tidak dapat menemukan orang yang saya sukai, tetapi karena saya menghargai perasaan saya berikutnya. Kau tidak pergi menemuinya? Atau tidak memulai atau bersama seumur hidup? Kau tidak jatuh cinta bukan karena kau terlalu suka, tapi karena mereka tidak benar-benar menyukai Anda. Kau tidak berpikir kau sedih. Apakah Anda memaksa saya untuk memecat Anda? Anda adalah bos saya. Kau ingin memecatku. Aku menaruh sesuatu di sana. Pergi atau tidak denganmu. Sesuatu untuk Nona Dong. Saya pikir, Zouran, apa yang kau lakukan? Kau harus melihatnya. Xian, ada apa denganmu? Tidak apa-apa, sakit perut. Bagaimana kau tahu? Bukankah kamu yang menyuruhnya pergi? Bukankah kamu yang menyuruhnya untuk berani menghadapi masa lalunya? Bukankah kamu yang bilang, hanya dengan menghadapinya dengan tenang barulah bisa melepaskannya? Tapi sekarang apakah kamu menyesal?
Apa kamu baik-baik saja? Terima kasih sudah datang menjengukku. Jangan salah paham kedatanganku kali ini. Pertama, aku khawatir konferensi pers nanti akan terpengaruh. Kedua, ada sesuatu yang ingin kuberikan padamu. Waktu kamu ke rumahku terakhir kali kebetulan barangmu tertinggal di sana. Aku pergi dulu. Sudah sampai sini tidak masuk duduk sebentar? Masih ada urusan di kantor, jadi aku tidak duduk. Karena kamu masih punya urusan lain yang harus diselesaikan. Aku tidak akan menahanmu lagi. Apa yang terjadi padamu? Aku bantu kamu. Duduk dulu. Apa kamu baik-baik saja? Makanlah sesuatu. Kalau begitu aku belikan kamu makanan. Aku ingin makan mie buatanmu. Dasar bodoh, kenapa kamu mendorong orang yang kamu suka kepada orang lain? Hanya kamu yang berani berkorban. Hanya kamu yang tidak egois. Hanya kamu yang polos dan baik hati. Pantas saja kamu ditinggalkan. Pantas saja kamu tidak punya pacar. Pantas saja kamu sendirian seumur hidup. Apa yang sedang kamu marah-marahkan? Gu fotografi. Apa suasana hatimu buruk? Tidak. Hanya kamu yang berani berkorban. Hanya kamu yang pantas. Hanya kamu yang tidak punya pacar. Baiklah, aku tidak bicara lagi. Apakah Yerong Xuan begitu hebat? Tidak tahu bagian mana yang baik. Kalau begitu pertimbangkanlah untuk mundur, selangkah langit akan lebih luas. Kapan kamu datang? Baru saja datang tidak lama. Mengapa kamu datang ke sini? Sama seperti kamu, suasana hatiku buruk. Gu fotografi yang hebat, banyak gadis di sekitarmu, apa mungkin? Apa kamu juga terluka karena cinta? Di matamu aku ini, playboy yang tidak bertanggung jawab? Bukankah begitu? Tentu saja tidak, aku sedih karena seorang teman. Di dalam hatiku Gu fotografi yang hebat itu tidak akan sedih. Orang di dunia ini yang bisa membuatku sedih. Sangat sedikit. Anda menghitung 1. Aku tidak percaya. Lihatlah mataku. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak melihat kamu di mataku? Jangan membuat lelucon seperti ini lagi. Pemimpin redaksi baru saja keluar. Ya, ada satu hal. Dia harus menanganinya sendiri. Pemimpin redaksi tidak tahu kau akan datang. Aku akan meneleponnya. Aku datang menemuimu hari ini. Temukan aku. Kemana perginya Rong Xuan? Kau harus tahu. Ketua I. Aku tahu kau gadis yang baik. Tapi ada beberapa hal. Tidak karena kebaikanmu dan mendapatkan orang lain. Mungkin saja kebaikanmu akan membuat Anda kehilangan lebih banyak. Dokter tidak akan membiarkan Anda keluar dari rumah sakit. Tidak suka tinggal di rumah sakit. Selalu merasa bahwa rumah sakit itu sepi. Sangat tertekan. Mari kita istirahat dulu.
Mie sudah dimasak. Makanlah selagi panas. Ketua, aku mengerti. Tapi aku punya pertanyaan. Kenapa kau tidak suka dia? Dia sempurna. Karakter juga lembut dan lembut. Wanita yang sempurna. Seharusnya tidak ada orang. Aku tidak suka gadis seperti dia. Dia benar-benar sempurna. Tapi dia seperti seikat bunga. Semakin indah toksisitasnya semakin kuat. Saya tidak mengerti arti cerita panjang. Kau tidak perlu mengerti. Anda hanya perlu mengingat. Jaga pacarmu. Sudah 3 tahun aku tidak makan mie yang kau masak untukku. Aku ingat saat itu aku berusaha untuk tetap bugar. Selalu diet untuk menurunkan berat badan. Kemudian saya lapar perut saya. Setiap malam setelah kau tahu. Akan memasak semangkuk mie. Dan lihat aku. Kau bilang. Lemak tubuh tidak lagi cantik. Kau akan selalu bersamaku. Masak saya mie seumur hidup. Aku sudah melupakan masa lalu. Ya? Mie masih rasa aslinya. Tapi orang telah berubah. Orang tidak bisa hidup dalam ingatan. Matahari kemarin tidak mengeringkan pakaian hari ini. Apa yang harus dilupakan harus dilupakan. Orang harus selalu melihat ke depan. Lihat ke depan. Kau tahu apa? Tahun-tahun ini, setiap kali aku kehilangan kepercayaan dalam hidup, mengandalkan ingatan ini untuk mendukung saya. Tidak ada yang besok. Semua kenangan ini. Sekarang kau biarkan aku melupakannya. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana aku harus lupa. Kau tidak baik padaku. Kau pikir hanya kau yang akan sedih. Kau tahu bagaimana bisa selamat? Kenapa kau kembali? Aku tidak tahu apa yang terjadi di masa lalu. Namun ketua umum enggan menyebutkan. Aku tidak akan bertanya lagi. Alasan saya meminta pemimpin redaksi untuk bertemu dengannya. Karena aku tidak ingin pemimpin redaksi. Saya masih memikirkan orang lain. Ini bagi saya untuk rongsuan. Tidak semua. Kau begitu yakin dia akan kembali? Aku tidak percaya diri. Pikiran pribadi belum tentu cinta. Mungkin penyesalan dan tidak mau. Tapi kenangan selalu kenangan. Menjadi kenyataan. Mungkin akhirnya kecewa. Kita harus merindukan seseorang. Tapi dengan orang itu sendiri. Kau benar. Tapi banyak hal. Tidak dalam semalam. Aku masih berharap kau bisa melindungi cinta kita. Aku mengerti, terima kasih Pak Ketua.
Akhir pekan ini bisakah kamu menemaniku ke rumah sakit untuk pemeriksaan? Tentu saja bisa. Jangan biarkan Rong Xuan tahu. Aku mengerti, Pak Ketua. Aku pergi dulu. Rong Xuan, maafkan aku. Aku benar-benar punya alasan pahit, kau harus percaya padaku. Hanya dengan alasan pahit kau ingin menghapus 3 tahun terakhir kita? Aku tidak mau mendengar keluhanmu. Percayalah padaku. Aku selalu mencintaimu. Kau tak pernah meninggalkan hatiku. Cinta kita juga tak pernah hilang. Xian. Aku harap kau bisa melihat realita, kita tak bisa kembali lagi. Apakah kau benar-benar tak mencintaiku lagi? Apa di hatimu tak ada tempat sedikit pun untukku? Maaf, aku tak akan menerimamu lagi. Mengapa? Karena aku punya pacar. Kau bisa menipu orang lain tapi kau tak bisa menipuku. Zouran hanyalah tameng untuk melarikan diri dari perasaanmu sendiri. Hanya tameng belaka. Kau tak mungkin jatuh cinta pada gadis seperti itu. Dia tidak cantik juga tidak lembut. Tapi dia sangat baik hati. Bersamanya aku sangat bahagia, dia 100 kali lebih baik darimu. Mengapa kau bicara seperti itu? Mengapa kau datang menjengukku? Xian, aku harap kau tidak salah paham. Bahkan sebagai teman biasa pun, aku akan melakukan ini. Lagi pula aku hanya khawatir tentang konferensi pers nanti. Tidak mungkin, kau pasti membohongiku. Aku tahu di hatimu pasti masih ada rasa cinta untukku. Rong Xuan. Nona, apa yang kau butuhkan? Sebuah kopi, baiklah, tunggu sebentar. Apa? Kau tampak begitu, bermuka muram. Apalagi yang bisa kulakukan, suasana hatiku buruk. Masalah asmara. Saat ini aku bahkan tak tahu di mana Ye Rong Xuan berada. Sama sekali tidak tahu. Bahkan aku juga tidak tahu di mana masa depanku. Ah, sudahlah. Pikirkan aku dan bersyukurlah. Tanpa cinta. Pelukis itu kalian berdua. Benar-benar dibuat menjadi teman. Itu benar. Setidaknya kau punya harapan. Dan Zhao Zhongren tiba-tiba ingin mengerti. Aku akan menikahimu di rumah. Tapi kau lihat aku. Masih mengejar beberapa mimpi nihilistik. Kau belum mendengar sepatah kata pun. Pria pemberani mengejar cinta. Orang konservatif mendambakan pernikahan.
Kau lebih berani dari aku. Sebenarnya cinta dan pernikahan, setiap gadis harus mengejar. Pernikahan seperti jaket hangat. Cinta seperti pakaian dalam renda. Mantan untuk Anda. Jika Anda hanya mengenakan pakaian dalam, musim dingin akan datang. Kau akan merasa dingin. Tapi dua hal ini cukup mahal. Kita tidak punya cukup uang untuk membeli keduanya. Jadi beberapa orang memilih jaket. Beberapa memilih pakaian dalam. Masih banyak orang yang tidak punya apa-apa. Lalu melesat. Astaga, aku akhirnya. Apakah akan sangat menyedihkan? Kalau begitu biarkan adikku datang, menganalisis nilai pertempuran Anda. Zhou Ziruo sekarang telah dipraktikan. Jun Zhenjing, apa yang Anda ingin saya ambil? Berduel dengannya. Tapi Zhang Wuji akhirnya menikah dengan Zhao Min. Ya, Zhang Wuji. Akhirnya bersama Zhao Min. Lalu Zhao Min pada akhirnya dan Zhou Ziruo. Apa bedanya? Pikirkan tentang hal ini. Di Zhang Wuji dan Zhou Ziruo. Upacara pernikahan. Dikelilingi oleh musuh Zhao Min. Tidak ada cara. Hampir tidak. Akibatnya Zhao Min menjawab apa yang dia katakan. Saya ingin enggan. Apa yang kamu lakukan terlambat? Anda lihat. Lihatlah pemimpin redaksi. Apakah kamu tahu sekarang bukan jam kerja? Tentu saja aku tahu semua ini seharusnya menjadi tugas editor saat jam kerja, tetapi editor hari ini tidak masuk kerja. Bukankah kamu yang bilang pekerjaan hari ini harus diselesaikan hari ini juga? Apa lagi yang kamu inginkan? Tidak ada apa-apa kok. Bagaimana kondisi penyakit Nona Dong? Dia sudah keluar dari rumah sakit, tapi masih butuh orang lain untuk merawatnya. Jadi kau terus-menerus merawatnya di rumah sakit. Apa kau cemburu? Mana mungkin aku cemburu apa? Hari ini ketua datang menemuiku dan menyuruhku mengawasimu. Mengingat aku dan kamu ini sibuk dengan urusan editorial. Merawat orang bagaimana bisa dilakukan olehmu. Jadi aku memutuskan mulai besok aku akan ke rumahnya. Membantu merawat Nona Dong. Apa maksudmu? Apa otakmu bermasalah? Apa kamu tidak pernah berpikir aku bisa begitu hebat? Ketika kamu menjadi hebat sungguh luar biasa. Jangan sampai tersentuh oleh sikap seperti milikku. Masih banyak kelebihanku. Menurutku kamu harus melakukan pemeriksaan otak secara menyeluruh. Apa maksudmu aku sedang membantu meringankan bebanmu? Apa kamu jatuh cinta padaku? Aku mencintaimu lalu bagaimana? Kalau kamu benar-benar mencintaiku, hubungan kita berakhir. Lucu sekali. Mana mungkin aku mencintaimu, bisakah kamu berhenti bersikap begitu narsis? Aku hanya tidak ingin wartawan-wartawan itu punya kesempatan lagi-lagi pula sekarang. Aku masih pacarmu secara nama. Kamu memang mempertimbangkan semuanya dengan baik. Jadi aku pergi membantumu merawatnya, apakah kamu tidak khawatir? Baiklah, aku sangat tenang. Kepribadian dan dahi sama-sama bersinar. Aku sangat berterima kasih pada editor atas dukungannya padaku. Rumahmu sangat berantakan kalau ketua datang. Tidakkah dia marah padamu? Apakah tempat ini masih layak huni? Nanti ketika ketua datang dia pasti akan memarahimu lagi.
Cepat pergi lihat pilihan topik majalah itu. Apa yang terjadi? Di dunia ini, selalu ada orang yang bermulut manis tapi hatinya busuk. Berkata atas nama cinta tetapi melakukan hal-hal yang menyakiti. Apa maksudmu? Apa aku melakukan sesuatu yang membuatmu salah paham? Jangan bilang kamu jatuh cinta padaku kalau tidak, kenapa sepatu-sepatu ini semua dibeli dan disimpan di sini. Sebenarnya, kamu sama sekali tidak punya tempat untuk menjualnya. Semua itu kamu beli sendiri. Asisten Yo, aku ingin tegaskan lagi. Aku tidak tertarik padamu sekarang, tidak. Di masa depan juga tidak akan pernah. Sepatu pijat itu hanya sementara disimpan di rumahku. Segera ada orang yang akan mengambilnya. Sebaiknya tidak ada masalah, tapi aku juga memperingatkanmu. Meskipun daya tarikku adalah sesuatu yang tidak dimiliki gadis lain. Tapi jika kamu tidak hati-hati jatuh cinta padaku, maka saat itulah hubungan berakhir kita. Jangan lakukan hal yang membuatmu menyesal nantinya. Kamu bisa tenang soal itu, aku pasti tidak akan terjadi apa-apa pada hari itu. Selamat tinggal, editor. Nona Dong, tidak disangka aku ya kan? Kenapa kamu datang? Rongsuan sedang sangat sibuk. Aku datang untuk membawakanmu makan siang. Aku taruh di sini ya. Terima kasih. Kalau begitu kamu istirahat dulu, aku pulang dulu. Karena sudah datang minum kopi dulu sebelum pergi. Sebelumnya di rumah sakit, terima kasih sudah merawatku. Silakan duduk, aku akan menyeduhkan kopimu. Terima kasih, silakan duduk. Cobalah. Terima kasih. Bagaimana rasanya? Ini adalah kopi favorit Rongsuan sebelumnya. Begitu manis, dia tidak pernah membiarkan gula ditambahkan ke dalam kopinya. Selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Tapi setelah sensasi baru itu hilang, dia tetap kembali ke kebiasaan lamanya. Aku datang kali ini karena ingin membantu Rongsuan memecahkan masalah. Semoga penyakitmu bisa sembuh lebih cepat. Apa Rongsuan yang menyuruhmu datang? Ya. Tapi melihat kondisimu hari ini tampaknya baik-baik saja. Aku merasa lega. Ini semua berkat Rongsuan, kalau saja dia tidak merawatku seharian kemarin dan memasak mie untukku, aku tidak akan sembuh begitu cepat. Dia sudah memberitahuku semuanya. Aku bisa memahaminya, lagi pula kalian berdua pernah memiliki hubungan sebelumnya. Rongsuan itu seperti itu, dia baik kepada semua orang. Benarkah?
Zouran. Sebenarnya, saya pikir saya bisa meletakkan rongsuan. Tapi setelah kemarin saya menemukan bahwa saya tidak bisa. Aku tahu dia tidak bisa melepaskan rongsuan. Tapi aku tidak ingin menyakitimu. Saya berharap Anda memilih untuk melepaskan. Ada satu bagian yang mengatakan, lebih baik melupakan sungai dan danau. Banyak orang selalu tidak bisa bertemu, saling merindukan. Tapi itu benar-benar bersama. Mereka akan saling menyiksa. Apakah hubungan ini benar-benar baik? Mereka yang bisa saling melupakan, karena mereka tidak cukup mencintai. Aku pernah kehilangan. Jadi aku akan lebih menghargai. Lihat gelang ini. Itu terbuat dari ember. Kau tahu apa? Ember adalah pemadatan waktu. Itu bisa menjaga momen, mempertahankan keabadian. Ini dari rongsuan. Dia menyebut gelang ini waktu. Itu mewakili yang paling indah di antara kita. Waktu yang paling tak terlupakan. Nona Dong, kurasa aku harus pergi. Terima kasih. Xiaonan, aku tidak tahan denganmu. Tempat ini tidak terlalu lama. Lingkungan tidak lagi baru. Orang tidak sempurna dalam waktu yang lama. Anda akan lelah setelah lama. Lama lelah meninggalkan tempat ini. Pergi ke tempat yang aneh untuk memulai lagi. Tapi jangan lupa kemanapun Anda pergi. Kita masih punya mimpi. Mimpi yang saya miliki. Aku berjuang untuk itu. Tapi sekarang sudah mati. Saya merasa sangat. Mimpi saya, itu adalah kata yang menyedihkan. Datang ke sini untuk itu. Tempat yang disebut kota sihir. Di sini lampu-lampu terang dan makmur. Saya merindukannya dan terpesona. Saya pikir selama saya bekerja keras. 10.000 lampu ini. Pasti ada lampu yang menjadi milikku. Tapi sekarang aku tahu. Tidak peduli seberapa keras aku tidak bisa. Ini adalah bagian dari mimpi saya. Hanya mimpi dan berpikir. Aku harus bangun. Xiaonan, jangan terlalu stres. Hidup lebih mudah. Sepertinya kau benar-benar lelah. Berjanjilah padaku untuk kembali dan beristirahat. Tapi kau tidak diizinkan untuk menyerah. Jangan lupa kita berdua tapi dua. Anda bisa memanjat semut kecil di pohon yang menjulang tinggi. Zouran. Terima kasih. Terima kasih untuk perusahaan. Terima kasih telah melakukan ini. Pengaturan nasib bagi saya membuatku tak berdaya. Tapi satu-satunya hal yang bisa kita lakukan
adalah membuat diri kita lebih baik. Ayah belum terlambat. Sudah terlambat. Ada air? Aku bilang kita punya air hari ini. Ayahnya. Ada apa? Ayahnya kehilangan uang. Ini. Apakah Anda baru saja memakainya? Tapi sekarang tidak ada. Menangis dan menangis apa gunanya? Pergilah ke polisi. Itu semua milik kita. Oke, cepat dan hubungi polisi. Berjalan-jalan. Apa yang kau katakan? Berjalan kaki. Tidak ada satu sen pun yang tersisa. Apa yang harus kita lakukan jika kita tidak terbiasa? Ayahku tidak menelepon Gorui. Biarkan dia mengirim uangnya. Aku hanya mati kelaparan. Aku hanya tidur di bawah lubang jembatan. Aku tidak butuh sepeser pun. Suzy King, Mister. Saya lebih suka mati kelaparan. Tidak menerima makanan bantuan Amerika. Mengapa saya harus makan semangka kinesa ini? Bisakah ini sama? Bagaimana bisa berbeda? Kau bilang apa yang kau lakukan dengan anakmu? Apa anak sendiri? Aku tidak punya putra. Biarkan aku memohon padanya. Jika aku kelaparan, setidaknya dia akan tahu apa yang tidak menyimpang dari orang miskin. Tidak murah dan mudah. Jangan takut menjadi miskin. Jadi kemana kita pergi sekarang? Pulang kampung. Ayah kita. Tapi tidak ada uang untuk membeli tiket. Tidak mampu membeli tiket dan tidak pulang. Ini jahat, aku sudah menghitungnya. Zhengzhou berjarak 1000 km dari sini. Kita berjalan 50 km setiap hari. 20 hari tidak akan datang. Pergi. Ayahku, apa yang kau lakukan? Aku sudah mati. Ayo pergi. Ayo pergi. Ayahnya. Tempat apa yang kau katakan? Kemana kita pergi? Oke, mari kita pergi. Tidak semua kau. Aku bahkan tidak mengerti. Tuan, untuk Anda. Xiazhou. Paman Bibi Xiazhou. Bagaimana Xiazhou bisa jadi kau? Kalian datang ke Shanghai. Kita adalah... Jangan katakan itu. Makan? Hei, ini rumah Pak Liang Wei? Ya. Selamat Tuan Liang Wei. Kompetisi ini memenangkan hadiah pertama. Baik, terima kasih. Hadiah pertama. Lukisan Anda memenangkan hadiah pertama. Berhati-hatilah. Tunggu hadiah pertama. Ada apa? Aku jatuh. Berhati-hatilah. Apakah Anda kiri atau kanan? Kanan. Anda santai dulu. Santai. Aku akan melihat di sini. Di sini kanan-kanan. Ya benar, itu sangat sederhana. Apa yang kamu lakukan? Jangan khawatir, aku akan memijat tulang. Benar-benar palsu.
Percayalah aku lurus. Ya. Kepala ditempatkan di sini. Sini santai dan santai. Bisakah? Bagian ini klik di sini. Sangat menyakitkan. Rasa sakitnya tentu saja menyakitkan. Nyeri-nyeri. Anda bisa menekan sendiri. Di sini. Benar ya bisa? Rasanya sakit. Aku punya wawancara. Yang mana? Tebak siapa aku? Kenapa kau punya ponsel? Karena kau bilang. Aku berubah sekarang. Itu perubahan yang baik, aku suka. Dan ponsel ini kau yang pertama tahu. Apa yang dibutuhkan orang dengan nomor telepon saya? Hal-hal untuk membantu. Hubungi aku kapan saja. Bye. Sudah pergi. Dan ada. Bisakah Anda membantu saya terus menjadi model saya? Saya meminta harga yang sangat tinggi. Aku bisa menerima. Sampai jumpa. Bibi ada di sini. Paman bibi kalian akan tinggal di sini dengan tenang. Aku sudah membayar tarif kamar. Gadis, bagaimana mungkin aku bisa merasa enak? Bibi jangan berkata seperti itu. Waktu kami mengunjungi kalian sebelumnya kalian juga banyak membantu kami. Aku lihat paman masih marah. Keputusannya dibuat dalam situasi seperti ini pasti tidak rasional. Tunggu sampai amarah paman mereda baru kalian diskusikan lagi. Apa akan pulang atau tetap tinggal? Sias Hou. Kamu adalah gadis yang baik. Aku sudah tahu semuanya tentang hubunganmu dengan Guorui. Kami ini. Semua merasa kasihan padamu berdua. Aku sebagai ayah. Benar-benar gagal mendidik anak. Keluarga Kuo kami benar-benar mengecewakanmu. Paman-paman jangan begitu. Kata-katamu terlalu berat. Aku merasa tidak enak di hati. Sebenarnya antara aku dan Guorui, tidak ada yang salah satu di antara kita. Kesalahannya adalah, kami berdua tidak memiliki takdir bersama. Paman bibi kalian istirahat dulu. Aku harus kembali bekerja. Cepat pergi kerja jangan sampai terlambat. Terima kasih ya nak, setelah pulang kerja nanti aku akan datang lagi untuk melihat kalian. Baiklah cepat pergi sana. Bibi sampai jumpa lagi. Guorui. Pulang. Mengapa kamu tidak menahan mereka? Kemana mereka pergi? Mereka sudah kembali ke kampung halaman. Tidak sepertinya mereka masih di jalan cepat kejar mereka kembali. Sudahlah. Maafkan aku. Aku benar-benar tidak tahu tentang masalah menantu pria ini. Aku akan menjelaskan kepada ayahku. Aku ingin sendirian sejenak. Guorui.
Halo, Apa kamu punya waktu? Zhouran. Menurutmu Xiaozhou ini gadis yang baik, baik hati pengertian dan sangat perhatian. Melihatnya saja sudah membuat tenang. Ayah, apakah kamu sadari? Kali ini dia tampak lebih segar dari sebelumnya. Ini karena keluarga Kuo kita tidak beruntung. Gadis sebaik ini, melihat, hanya bisa menjadi menantu orang lain. Tidak, belum tentu. Mengapa belum tentu? Guo Rui sudah putus dengan dia. Sekarang dia buru-buru ingin menjadi menantu di keluarga orang lain. Xiaozhou ini mungkin saja sudah memiliki tempat berlabuhnya sendiri. Mereka berdua sudah berbeda jalan. Mana mungkin lagi? Mengapa tidak mungkin? Ayo duduklah. Duduk, aku akan memberitahumu. Pikirkanlah. Guo Rui dan Xiaozhou sudah saling kenal selama lebih dari 10 tahun. Berpacaran pun 5 tahun lamanya. Dalam hidup seseorang ada berapa 5 tahun? Meski sekarang mereka telah putus. Tapi dibandingkan dengan perasaan 5 tahun ini, aku rasa semuanya bukan masalah besar. Aku katakan padamu. Kali ini aku sangat memperhatikan. Di tangan Xiaozhou tidak ada cincin. Apa kamu tahu apa artinya ini? Ini berarti Xiaozhou saat ini masih lajang. Aku bilang padamu meskipun kita mundur 10.000 langkah, misalnya pun ada pacar, setidaknya untuk saat ini. Hubungan mereka belum ditentukan. Menurutmu begitu? Guo Rui dan Xiaozhou masih ada kemungkinan. Meskipun Xiaozhou mengingat hubungan lama mereka, tapi Guo Rui yang brengsek ini, bukankah dia ingin menjadi menantu di rumah orang? Mengapa kamu tidak bisa mengerti? Alasan Guo Rui dekat dengan Xiaosu, bukankah karena tamak pada kekayaan dan kekuasaan ayah Xiaosu? Kalau begitu, perasaan mereka berdua tidak akan terlalu dalam. Apalagi sekarang kamu sudah memutuskan hubungan ayah dan anak dengannya. Aku perkirakan Guo Rui sekarang pasti sudah menyesal. Belum lagi pihak Xiaosu setelah kita membuat keributan ini. Entah apakah mereka masih ingin melanjutkan pernikahan ini. Menurutku semuanya masih abu-abu. Halo, sedang apa? Aku sedang merawat Nyonya Dong. Apa urusanmu meneleponku? Tidak ada apa hanya ingin meneleponmu. Aneh sekali. Rong Xuan. Mau menjemput Zhouran. Tapi dia keluar sekarang. Kalau begitu aku pergi dulu.
Tapi katanya dia pergi mengurus sesuatu. Nanti akan kembali. Baiklah, aku tunggu dia saja. Menunggu di sini juga sama saja. Mending ikut aku jalan-jalan. Ayo pergi. Kenapa janjian di sini? Kebetulan dekat sedang merawat orang yang sakit. Sakit. Penyakit hati. Rumah baruku juga di dekat sini. Selamat ya. Apa kamu bisa kenyang makan ini? Aku ingat dulu kamu tidak makan yang seperti ini. Katamu makan itu harus sampai kenyang. Itu karena dulu tidak tahu bagaimana menjadi wanita. Bisa merasa puas tapi perut tidak kuat. Sekarang kamu. Tapi aku masih sering teringat. Dulu kamu makan dengan lahapnya. Tapi aku lebih suka diriku yang sekarang. Diriku yang suka salad sayur. Banyak hal ternyata berubah. Cinta memang begitu. Imajinasi selalu lebih indah daripada kenyataan. Sebenarnya dulu aku ingin membencimu. Tapi lama-lama aku sadar. Aku harus memaafkanmu. Baru bisa melepaskan diriku sendiri. Sebenarnya aku lebih berharap kamu benci aku. Setidaknya aku masih ada di hatimu. Gorui. Cinta bukan permainan. Karena kita dan dia tak bisa menanggung kekalahan. Cinta butuh ketulusan. Kejujuran satu sama lain. Bukan sesuatu yang bisa dicari saat kurang atau diganti saat lelah. Kamu sudah pernah salah sekali. Aku harap kamu jangan salah lagi. Aku pikir setelah kamu suruh asisten Yo merawatku, kamu tidak akan datang lagi. Aku hanya khawatir pekerjaan selanjutnya terganggu. Makanya aku cari tahu situasi dari asisten Yo. Asisten Yo sangat teliti, aku sangat berterima kasih padanya. Baguslah kalau begitu cepat sembuh juga membuatnya senang. Mengirim asisten Yo sepertinya bukan ide kamu kan? Mengapa kamu berkata begitu? Membiarkan pacar barumu merawat mantan pacarnya. Kamu seharusnya tidak bisa memikirkan hal itu. Tapi ini permintaannya sendiri, dia selalu penuh kejutan. Dia sangat peduli padamu jadi dia memperingatkanku untuk menjauhimu. Benarkah? Ini tidak seperti yang akan dia katakan. Mengapa? Hubungan kita sangat rumit. Apa dia tahu kamu datang menemuiku? Kami suka memberi sedikit ruang satu sama lain. Tapi, bukankah cinta adalah saling terbuka tanpa syarat? Aku ingat dia pernah berkata, cinta itu seperti makan. Meskipun makan sampai kenyang memberi rasa puas, tapi lambungmu tidak akan kuat menahan. Ada benarnya juga. Mencintai seseorang hanya 80% sudah cukup. Semua harapan dan ekspektasi hanya 80%. Sisakan 20-30% untuk mencintai dirimu sendiri. Jika kamu mencintai lebih dari itu, hanya akan membuat tekanan pada pasangan. Saling tidak bisa bernapas. Makan secukupnya saja 70% kenyang. Mungkin cinta yang paling ideal adalah seperti ini. Mungkin ya. Tapi hati manusia meskipun ada di tubuh sendiri, namun tidak bisa dikendalikan oleh diri sendiri. Ketika kamu benar-benar jatuh cinta pada seseorang, kamu tidak bisa mengendalikannya. Ketika kamu tidak bisa mengendalikan perasaanmu sendiri, menjauhlah dari orang yang bisa mengendalikan perasaanmu. Aku dengar steak di restoran itu enak sekali, apakah kamu mau mencobanya? Ayo pergi. Apa kamu tahu kenapa aku mengajakmu keluar? Paman dan Bibi tinggal di hotel dekat stasiun kereta.
Gorui. Mereka sudah berkeliaran ke sana kemari meski kita sudah berpisah. Tapi aku tetap berharap. Pagi ini aku melihat dua orang tua yang tampak putus asa di stasiun kereta. Aku benar-benar sedih. Nanti aku akan kirimkan alamat hotelnya sore ini, kamu antar mereka pergi. Terima kasih. Selamat datang untuk kalian berdua. Betul untuk kalian berdua. Apa kamu benar-benar merasa orang yang kamu cintai layak untuk dicintai? Diam saja. Yo, assistant. Apa ini kebetulan sekali. Tidak disangka bisa bertemu kamu di sini. Tidak keberatan kalau kita berbagi meja kan? Tentu saja tidak keberatan. Apa yang terjadi? Tidak apa-apa, cuma digigit nyamuk. Kenapa ada nyamuk di sini? Nyamuk itu licik, selalu muncul di saat-saat tak terduga. Muncul begitu saja. Pak mau pesan apa steak boleh ya? Boleh. 2 porsi steak sebentar ya, terima kasih. Yo, assistant. Kamu belum memperkenalkan. Ini Sian. Tentu saja aku ingat dia dulu. Sangat dekat denganku. Sudah bertahun-tahun tidak melihatnya. Dan ini pacar dari Sumen. Benarkah? Lalu mulai sekarang. Tapi kenapa kamu bisa bersama Yo assistant? Sebenarnya dia juga mantan teman dari Yo Assistant. Betapa kebetulannya. Ye editor, kenapa tidak memperkenalkan wanita cantik di depanmu ini? Dong Sian, model kerjasama perusahaan kami. Juga merupakan mantan teman dari Ye editor. Apa lagi? Tidak apa-apa. Terima kasih. Aku sudah sangat kenyang. Tapi beginilah kadang-kadang. Setelah kenyang masih ingin makan yang lain. Tapi pencernaanmu tidak baik. Tiba-tiba makan makanan berminyak seperti ini akan mempengaruhi pencernaan. Ye editor, kamu juga jangan makan terlalu banyak daging. Makan lebih banyak sayur. Ada kalanya sesuatu yang enak bisa lebih lama tinggal di perut. Benar juga. Yo Assistant selalu sangat perhatian. Prinsipku adalah setelah makan selesai bisa olahraga lagi kan? Aku ingat dulu malam-malam kamu sering makan. Selesai makan kita bisa pergi ke lapangan basket untuk berolahraga. Ya, asisten Yo sangat suka melihat aku bermain basket, dia bilang saat aku bermain basket. Sangat tampan seperti karakter di Slam Dunk. Aku bilang kalau begitu kamu adalah Chimu Kingziku. Tidak disangka. Hubungan antara pemimpin redaksi Ye dan asisten Yo begitu baik. Tapi aku ingat di dalam Slam Dunk, Kingzi menyukai Liu Chuang. Liu Chuang hanyalah seorang pendamping sementara dalam hidup Kingzi. Otaknya hanya dipenuhi oleh basket. Pendamping menemani sebentar. Kekasih menemani seumur hidup. Tapi ada satu ungkapan. Seringkali cinta itu tentang niat awal. Apa itu niat awal? Mengapa Anjan Musem Gugur sedih pada kipas lukisan? Maksudnya adalah, jika pada akhirnya muncul salah paham dan keluhan, maka lebih baik tetap tinggal pada momen indah yang pertama. Apa aku benar? Pemimpin redaksi Ye tidak salah, tapi banyak orang tidak bisa melakukannya seperti itu.
Sepertinya Ying Muhuadao juga tipe orang seperti itu. Kamu suka Ying Muhuadao atau Liu Chuang? Aku dengar. Ying Muhuadao memang ada di Jepang. Tapi karena mengalami kecelakaan saat mengikuti kompetisi nasional, dia meninggal dunia. Jadi Inoue Takehiko tidak melanjutkan gambar tersebut. Nona Dong juga suka dengan slam dunk. Dulu pernah suka. Jadi cerita ini, pada akhirnya, tetap sebuah drama. Desain kuo mie MU sudah dingin cepat dimakan. Tidak apa-apa. Mie dingin bisa dipanaskan lagi. Hal lain belum tentu bisa. Aku ke toilet sebentar. Asisten Yo. Kenapa kamu masih berhubungan dengan mantan pacarmu? Bukankah kamu juga bersama mantan pacarmu? Aku. Mengapa kamu putus? Bagaimana denganmu? Karena beberapa alasan tidak bisa melanjutkan cinta. Aku juga karena beberapa alasan. Tidak ingin melanjutkan cinta ini. Lalu kenapa sekarang kau kembali? Aku sudah tidak bisa kembali lagi. Bagaimana denganmu, kenapa kau kembali? Aku tak pernah berbalik. Jadi aku tidak perlu kembali. Aku hanya ingin mengambil yang menjadi milikku. Jangan-jangan kau masih belum bisa melupakan masa lalu ya? Bagaimana denganmu, kenapa kau bisa bersama Dongxian? Muncul di sini bersamaan, bukankah kita sudah sepakat? Aku akan membantumu menjaga Dongxian. Ternyata kau masih tidak tenang dengan dia ya? Tentu saja aku tidak khawatir padanya. Lalu karena apa? Aku khawatir padamu, aku ke rumah Dongxian untuk mencarimu. Tapi ternyata kau sedang berkencan dengan mantan pacarmu. Apa matahari terbit dari barat hari ini? Kemampuan pembohong sang editor benar-benar semakin meningkat ya? Percaya atau tidak terserah kamu. Aku tanya kamu, apa yang terjadi dengan Kingzi? Apa itu Ying Muhuadao sejak kapan? Aku melihatmu bermain bola basket. Apa kau menderita amnesia? Kau benar-benar brengsek. Kau tetap tidak memberitahuku, kenapa kau bisa bersama mantan pacarmu. Bukan urusanmu. Tapi ada beberapa hal yang seperti teh semalaman. Minumnya bikin tidak enak. Kau belum pernah benar-benar kehilangan. Menyimpan segelas teh semalaman. Apa kau masih merasa tidak enak meminumnya?